Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 877899731. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan di sekolah dasar. Pernahkah Anda bertanya apa sebenarnya pendidikan itu? Apakah sekedar mengajar anak bisa baca, tulis, dan menghitung, atau lebih dari itu? Mari kita bahas bersama-sama. Definisi pendidikan. Pendidikan bukan cuma soal dari tidak tahu jadi tahu. Menurut para ahli seperti Triakara 1980, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia muda, mengangkat mereka ke taraf insansi. Lalu, apa tujuan khusus pendidikan di sekolah dasar? Ada 3 tujuan utama. Yang pertama, memberikan bekal kalistik, membaca, menulis, dan menghitung. Ini fondasi paling dasar. Tanpa kalisto, anak akan sulit hidup di masyarakat modern. Ini juga syarat minimal kurikulum nasional. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dasar lainnya. SD bukan cuma soal akademik, kita juga harus mengembangkan intelektual, kemampuan berpikir logis, dan memecahkan masalah. Ada juga sosial dan moral, bisa berinteraksi, menghargai orang lain, dan punya empati. Dan yang terakhir, personal dan emosional, tahan banting, mandiri, dan percaya diri. Yang ketiga, mempersiapkan anak untuk SMP atau MTS. Pendidikan SD bukan akhir, tapi transisi anak harus siap melanjutkan ke jenjang berikutnya. Maka di kelas 6 atau di kelas 5, guru perlu mulai memperkenalkan sistem belajar yang lebih terstruktur. Pendidikan di SD bukan sekedar transfer ilmu, ia adalah proses memanusiakan, membentuk karakter, dan mempersiapkan generasi masa depan. Sebagai calon pendidik, mari kita pahami hakikat ini agar bisa mendidik dengan hati dan pikiran. Materi selanjutnya, prinsip dan fungsi pendidikan di SD. Jadi, tadi kita bahas definisi dan tujuan pendidikan di SD, kini saatnya kita belajar fungsi dan prinsipnya. Karena, sebagai guru, bukan cuma tahu apa dan untuk apa, tapi juga bagaimana caranya. Menurut para ahli, pendidikan di SD punya 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi individuasi, membantu anak menjadi pribadi unik, mengembangkan potensi diri tanpa tergantung orang lain, bukan individualisme egois, tapi kemandirian positif. Yang kedua, fungsi dan sosialisasi pembudayaan, mengajar anak berinteraksi, menghargai norma, dan mencintai budaya sendiri. Jangan sampai anak lebih suka dari tari caca daripada tari daerahnya. Yang ketiga, fungsi nasionalisasi, membentuk warga negara yang baik, cinta tanah air, bangga jadi negara NKRI, bisa lewat IPS, pramuka, atau wisata edukasi. Yang keempat, fungsi humanisasi, menyiapkan anak menjadi warga dunia yang toleran, damai dalam keberagaman, tetapi mempunyai identitas yang khas, kosmopolitan, dari kehilangan kosmopolitan, tapi tidak kehilangan akar. Intinya, SD bukan cuma tempat belajar kalistuk, tapi tempat untuk membentuk manusia yang utuh untuk masyarakat, bangsa, dan dunia. Kita masuk materi yang terakhir, prinsip pendidikan di SD. Ada beberapa prinsip kunci yang harus dipegang guru, yaitu yang pertama, berbasis perkembangan anak. Pendidikan harus sesuai tahap perkembangan anak, seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Jangan paksa anak kelas 1 berpikir abstrak. Yang kedua, holistik dan terpadu. Jangan pisahkan aspek-aspek ini. Belajar matematika bisa sekaligus melatih kerjasama dan tanggung jawab. Yang ketiga, aktif bukan pasif. Anak usia SD diberi kesempatan eksplorasi, bertanya, berdiskusi, dan menemukan sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, individual dan kelompok. Perhatikan perbedaan tiap anak, tapi juga latih kolaborasi. Gunakan metode menular atau proyek kelompok. Dan yang kelima, dari konkret ke abstrak. Mulai dari hal konkret, misal, hitung pakai batu, baru ke abstrak, angka dan rumus. Ini sesuai tahap pikir anak SD. Jadi, fungsi pendidikan di SD itu luas, dari membentuk pribadi unik hingga warga global. Dan prinsipnya harus berbasis anak, holistik, dan aktif, dan sesuai tahap perkembangannya. Sebagai calon pendidik, mari kita tetapkan agar setiap anak SD berkembang optimal, bukan sekedar lulus, tapi siap menghadapi kehidupan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.